Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama ada Vivi Febriana, Dian Inti Retno, dan saya sendiri Rana Tahan Hidayat. Kelompok kami akan menjelaskan liabilitas jangka pendek di perusahaan PT Surya Toto Indonesia. PT Surya Toto Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, di bidang penjualan material bangunan terutama produk saniter. Contohnya seperti bathtub, kloset, dan lain-lain. Dan di sini untuk laporan posisi keuangan, untuk total liabilitas jangka pendeknya pada tahun 2019 sebesar 366.601.907 rupiah. Dan untuk total liabilitas jangka pendek pada tahun 2018 sebesar 453.374.610.70 rupiah. Di sini bisa dilihat untuk tahun 2018 lebih besar daripada tahun 2019. Di sini terjadi penurunan. Dan di sini bisa disebabkan oleh utang usaha untuk pihak berelasi pada tahun 2018 di sini 11 miliar dan untuk tahun 2009 di sini menurun menjadi 9 miliar. Untuk pihak ketiganya juga menurun, awalnya 135 miliar dan menjadi 95 miliar. Liabilitas jangka pendek perseroan sebesar 366 miliar 191 juta menurun sebesar 19,2% dibandingkan tahun lalu. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh menurunnya utang usaha pihak ketiga sebesar 29%, menurunnya pinjaman bank jangka pendek sebesar 24,3% dan menurunnya liabilitas jangka pendek lainnya sebesar 28,2%. Liabilitas jangka pendek adalah jenis utang yang harus dibayarkan sesegera mungkin, yang dalam hal ini paling lama 1 tahun pembukuan. Dalam perhitungan nilai utang jangka pendek bisa dicari dengan menjumlahkan semua nilai utang yang termasuk dalam komponen utang jangka pendek itu sendiri. Berikut akun utang jangka pendek di laporan keuangan PT Surya Toto. Yang pertama ada pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, dan ada pihak berelasi dan pihak ketiga. Selanjutnya utang lain-lain pihak berelasi, utang pajak, utang dividen interim, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, beban masih harus dibayar, utang sewa, pembiayaan jangka pendek, dan liabilitas jangka pendek lainnya. Di sini untuk pinjaman bank jangka pendek untuk pihak ketiga sebesar 35 miliar. Untuk pihak ketiga yaitu pada MUFG Bank sebesar 35 miliar. Untuk PT Bank Pesona Perdania sebesar 30 miliar dan untuk PT Bank Mihuso Indonesia sebesar 25 miliar. Untuk totalnya sebesar 90 miliar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dian Inti Retno. Silakan Dian. Baik, selanjutnya ada utang usaha. Utang usaha itu sendiri adalah kewajiban yang harus segera dibayar dalam jangka waktu singkat. Biasanya, utang usaha ini muncul karena adanya transaksi pembelian secara kredit. Baik, berikut ini adalah analisis utang usaha menurut jenis mata uang. Yang pertama, utang usaha dalam mata uang rupiah
sebesar 8.242.746.061 rupiah. Kemudian ada lainnya sebesar 527.504.712 rupiah. Kemudian ada mata uang yen Jepang dengan perusahaan Toto Limited Jepang pada mata uang asing sebesar 7.810.580 rupiah dan setara rupiah sebesar 999.519.923 rupiah. Lalu dolar Amerika Serikat pada perusahaan Toto Dalian mata uang asing sebesar 9.013 rupiah dan setara rupiah sebesar 125.289.713 rupiah. Lalu ada perusahaan Toto USA dengan mata uang asing sebesar 1.597. Kemudian dengan setara rupiah sebesar 22.199.897 rupiah. Dan ada lainnya dengan mata uang asing sebesar 396 rupiah dan setara rupiah sebesar 5.504.796 rupiah. Lalu untuk total utang usaha pihak berelasi pada tahun 2019 ini sebesar 9.922.765.102 rupiah. Kemudian pada pihak ketiga untuk utang usahanya pada mata uang rupiah sebesar 44.986.775.147 rupiah dengan mata uang dolar Amerika Serikat sebesar 1.622.287 pada kolom setara rupiah sebesar 22.551.411.587 dengan mata uang euro sebesar 267.693 dengan setara rupiah sebesar 4.172.959.100 rupiah. Kemudian pound sterling Inggris dengan mata uang asing sebesar 72.825 dan setara rupiah sebesar 1.329.051.881. Lalu untuk yang yen Jepang dengan mata uang asing sebesar 7.274.393 dan setara rupiah sebesar 930.904.072 rupiah. Dan yang terakhir ada dolar Singapura dengan mata uang asing sebesar 700, sedangkan setara rupiah sebesar 7.224.518. Lalu untuk using letter of credit PT Bank Misuho Indonesia dengan sebesar 1.582.26 rupiah di kolom mata uang asing dan kolom setara rupiah sebesar 21.991.743.426 sehingga total utang usaha keseluruhannya yaitu sebesar 105.892.834.833 rupiah. Next. Baik, selanjutnya ada analisis umur utang usaha berdasarkan domisili pemasok pada 31 Desember 2019. Yaitu yang pertama kurang dari 1 bulan dengan kolom domestik dengan nominal sebesar 20.899.941.414 rupiah dan di kolom luar negeri sebesar 29.404.668.540 rupiah. Dari hal ini, nominal luar negeri lebih besar daripada domestik. Selanjutnya, pada waktu lebih dari 1 bulan sampai 3 bulan, nominal domestik lebih besar daripada luar negeri. Lalu untuk jangka waktu
lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, nominal luar negeri lebih besar daripada nominal domestik. Selanjutnya, lebih dari 6 bulan, nominal domestik lebih besar daripada nominal luar negeri. Total utang usaha pada kolom domestik yaitu sebesar 53.760.114.477 dan pada luar negeri dengan nominal 52.756.356 rupiah. Lalu untuk pada tanggal 31 Desember 2018, total utang usaha domestik lebih kecil daripada luar negeri, yaitu dengan nominal domestik sebesar 63.997.860.713 rupiah dan luar negeri sebesar 83.137.546.571 rupiah. Oke, next. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Nah, dalam hal ini, pada tahun 2019, total liabilitas imbalan kerja jangka pendek yaitu sebesar 87.431.287.782 rupiah, yaitu lebih besar daripada tahun 2018. Selanjutnya ada beban masih harus dibayar. Pada tahun 2019, jumlah listrik dan gas yaitu sebesar 9.196.315.411 rupiah dan selanjutnya pembelian lain-lain pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.648.042.717 rupiah. Lalu jasa profesional pada tahun 2019 yaitu sebesar 797.230.000. Kemudian untuk lainnya pada tahun 2019 yaitu sebesar 4.780.991.448 rupiah. Sehingga total beban masih harus dibayar pada tahun 2019 yaitu sebesar 16.422.579.576 rupiah. Hal ini lebih kecil daripada tahun 2018. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada utang sewa pembiayaan. Perusahaan terikat dengan berbagai perjanjian sewa pembiayaan untuk masa 36 bulan yang tidak dapat dibatalkan, peralatan kantor, mesin, dan kendaraan bermotor. Lalu untuk laporannya sendiri menggunakan mata uang rupiah. Untuk perusahaan sewa pembiayaan itu ada ke PT Bumi Putra, BOP Finance, Mitsubishi, UFJ, List, dan Finance Indonesia. Ada ke PT Resona Indonesia Finance dan PT Takari Finance. Untuk jumlah total utang sewa pembiayaan yaitu 1.758 juta. Lalu dikurangi dengan jatuh tempo dalam 1 tahun yaitu 1.129 juta. Lalu untuk bagian jangka panjangnya yaitu total 628.787.000. Untuk utang sewa pembiayaan dijamin dengan aset sewaan yang bersangkutan dan berdasarkan perjanjian yang melekat pada perjanjian sewa tersebut. Perusahaan tidak diperbolehkan untuk menjual atau memindahkan hak atas aset sewaan tersebut ke pihak-pihak lain sebelum kewajiban diikuti. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada liabilitas jangka pendek lainnya. Untuk liabilitas jangka pendek lainnya, PT Toto memiliki uang muka dari pelanggan, dividen, dan lain-lainnya. Untuk total liabilitas jangka pendek lainnya yaitu 36.873.000. Lalu untuk utang lain-lain pihak berelasi.
yaitu ada ke Toto Limited Bank atas imbalan retensi, merek dagang, penggantian beban operasional, lalu Toto Asia Oceani Komisi. Untuk total utang lain-lain pihak berelasi yaitu sebesar 13 miliar 973 juta. Lalu untuk analisis laporan keuangan PT Surya Toto Indonesia. Yang pertama yaitu dengan rasio lancar. Untuk rasio lancar sendiri ini digunakan untuk mengukur likuiditas. Nah, tujuannya sendiri untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Lalu untuk perhitungan rasio lancar PT Surya Toto Indonesia yaitu sebagai berikut. Untuk rumusnya sendiri yaitu aset lancar dibagi liabilitas jangka panjang sama dengan 1.339 miliar bagi dengan 336 miliar 190, yaitu hasilnya 3,658. Lalu untuk rasio cepat atau quick ratio. Nah, berbeda dengan rasio lancar, rasio cepat tidak memerlukan perbandingan 1:1 antara aktiva lancar dengan utang lancar. Hal ini dikarenakan dalam perhitungan rasio cepat mengabaikan faktor persediaan. Jadi, rasio cepat mengukur kemampuan usaha dalam membayar utang jangka pendek menggunakan aktiva yang lebih mudah cair atau liquid. Lalu untuk rumus rasio cepat yaitu rasio lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Untuk mencari, maksud saya rasio cepat itu rumusnya aset cepat dibagi liabilitas jangka pendek. Untuk mencari aset cepat, yaitu rumusnya aset lancar dikurangi persediaan dan dikurangi biaya dibayar di bank. Jadi untuk total aset cepatnya yaitu 744 miliar 293. Lalu kita masukkan ke perhitungan rasio cepat, yaitu rasio cepat aset cepat dibagi liabilitas jangka pendek, yaitu 774 miliar dibagi dengan 336 miliar, yaitu hasilnya 2,21. Lalu yang terakhir adalah rasio kas atau kas rasio. Tidak jauh berbeda dengan rasio cepat, rasio kas berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia dan juga surat berharga. Nah, kas yang dimaksud merupakan kas yang disimpan baik di kantor maupun bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan surat berharga merupakan harta setara kas yang dengan mudah diuangkan kembali atau rumus rasionya adalah sebagai berikut, yaitu untuk rasio kas, khususnya kas dibagi liabilitas jangka pendek, yaitu 229 miliar 961 juta dibagi dengan 336 miliar 190 juta. Hasilnya yaitu 0,684. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Vivi dan Dian. Baik, untuk di sini kelompok kami sudah menyelesaikan materi dari liabilitas jangka pendek. Dan cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.